Tadi siang kita baru saja mengunjungi Istana Pagaruyung yang ada di Batu Sangkar. Ini merupakan rumah adat sekaligus merupakan tempat kediaman dari Raja Kerajaan Minangkabau. Dan tempat ini, rumah istana ini udah beberapa kali terbakar, ya. Sudah 2 kali terbakar. Yang pertama itu karena dua-duanya rasanya force majeure. Yang terakhir yang seingat saya itu karena sambaran petir, ya. Karena fungsi dari penangkal petirnya sudah nggak berfungsi. Yes, rumah gadang ini ya mencerminkan betul-betul rumah atau tempat masyarakat Minang tinggal, yang kebetulan ini didiamin oleh raja, ya. Jadi ada kamar-kamarnya yang diatur sedemikian rupa. Juga di depannya ada anjungan, bukan anjungan sebetulnya, lumbung beras, ya, untuk nyimpan beras segala macam. Ya, dari dalam bentuk rumah gadang inilah sebetulnya semua adat Minang itu disarikan gitu. Nanti akan kita dan itulah yang kita lihat hari ini. Ya, ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya sebagai orang berasal dari Jawa Barat begitu, ya. Ada sebuah rumah adat yang merupakan peninggalan dari Pagaruyung, ya. Kerajaan Pagaruyung. Dan kalau saya dengar dan sedikit baca bahwa bangunan yang sangat indah tersebut, yang notabene adalah tempat kediaman dari Raja Pagaruyung, ya, begitu, yang arsitekturnya sangat indah, itu juga mencerminkan tentang adiluhungnya adat budaya. Nah, saya ingin melihatnya dalam perspektif bagaimana interaksi kaum Padri waktu itu yang dipimpin Imam Bonjol yang melakukan Islamisasi di daerah Sumatera Barat dan bahkan Sumatera Tengah dan Riau, gitu kan. Itu sebenarnya suatu ciri tentang bagaimana Islam itu mengalami kontekstualisasi. Nah, di satu pihak adat itu diverifikasi secara syariat, gitu. Jadi adat basandi syariat, basandi syara, atau syariat, dan syariat basandi kitabullah. Jadi artinya begini. Nilai-nilai local wisdom, jadi nilai-nilai yang berasal dari agama langit itu kemudian mengalami proses kemanusiaan dalam bentuk adat yang memang sudah tumbuh dalam arti local genius dan local wisdom. Nah, tetapi agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama Islam ini memverifikasinya supaya adat ini juga jangan yang negatifnya tidak perlu berkembang, gitu loh. Misalnya apa? Kan waktu itu katanya judi atau tabung ayam dan sebagainya itu kan kemudian dihentikan. Tetapi adat misalnya kerjasama, gotong royong, memperhatikan kaum lemah, saling menghormati, kemudian rakyat menghormati para pemimpinnya, itu ada dalam adat.
Nah, tapi kemudian adat yang berkembang ini adalah diisi oleh nilai-nilai yang bersifat kebenaran dari langit itu, yang notabene dari pencipta alam kita ini. Nah, jadi seringkali ada yang sekarang ini purifikasi ya, pemurnian, seolah-olah hanya ingin mengembalikan nilai Islam abad pertengahan dan tidak menghormati kontekstualisasi budaya setempat yang positif. Itu juga keliru. Mengapa? Karena kita ini bicara Indonesia, di mana ada berbagai adat, terutama contohnya Minang ini adalah banyak adat yang positif yang notabene itu bersifat tadi gemeenschap ya, yaitu kerjasama tadi, sekaligus menghormati orang tua, tidak, dan ada tata titi, ada sopan santun dan sebagainya kepada orang tua, yang itu di barat udah hilang gitu loh, di barat udah hilang. Jadi kalau melihat perkembangan Jepang kembali lagi ya, itu bagaimana adat dengan agama itu menyatu lalu menimbulkan kemajuan industrialisasi yang tidak dikotomis antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai kontemporer. Nah, itu yang saya lihat bahwa Istana Pagaruyung ini juga mensimbolisasikan nanti kemudian dengan adanya wali nagari, ada ulama, ada perkembangan agama yang kemudian diperkaya oleh nilai lokal yang juga positif. Itu sebenarnya yang saya tangkap dari simbolnya adanya istana atau rumah adat dari Kerajaan Pagaruyung itu, yang nanti nyambung dengan perkembangan Islam yang membuat peradaban Sumatera Barat itu luar biasa berkembang ya, dengan sastra, dengan budaya, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu adalah bangunan peradaban yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia gitu. Terima kasih.